Halo Tribuners, Anggi Umbara angkat bicara mengenai diangkatnya musisi Ivan Seventeen menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara atau PT PFN. Anggi Umbara menganggap Ivan Seventeen tidak tepat atau tidak layak menjadi Direktur Utama PT PFN karena tidak memiliki latar belakang di industri perfilman Indonesia cukup lama. Hanya saja Ivan Seventeen pernah menjadi eksekutif produser dalam beberapa proyek film, namun dianggap Anggi Umbara tidak kredibel untuk menjadi direktur utama. Anggi Umbara mengaku juga tidak siap jika memang dirinya ditunjuk oleh negara untuk memimpin atau menjadi direktur utama PT PFN. Justru Anggi Umbara menyebut satu nama yang layak untuk memimpin perfilman negara ini atau menjadi direktur utama PT PFN, yakni Mira Lesmana. Berikut hasil obrolannya bersama Anggi Umbara. Eksekutif produser apa gitu, dia untuk menjadi eksekutif produser semua orang bisa menjadi eksekutif produser karena eksekutif produser tugasnya hanya menjadi eksekutif produser yang menjadi orang yang mendanai sebuah film gitu ya. Orang yang mendanai sebuah film itu udah title-nya eksekutif produser ya. Itu mendanai gitu kan, semua orang yang punya duit bisa mendanai film gitu kan. Tapi untuk bekerja menjadi melakukan job description sebagai seorang produser itu nggak gampang gitu. Jadi kalau sebagai eksekutif produser, why not, pemain-pemain saya tadi juga eksekutif produser semua gitu kan. Jadi eksekutif produser itu bukan jabatan yang krusial atau penting yang bisa dibilang memimpin sebuah perusahaan film gitu. Karena beda tuh produser dan produser. Karena ide semua dari produser ya bang. Yang menginisiasi produser, inisiatornya itu produser menggerakkan jadi jabat sebuah posisi yang penting gitu kan. Nah, itu udah terjadi, udah biasa di Indonesia kan. Jadi udah nggak aneh lagi sih, cuma bisa ketawa aja. Berarti nggak tepat ya Mas Anggi ya? Apa? Nggak tepat berarti pemilihan Ivan sebagai ketua PFN? Kurang tepatkah atau seperti apa dari kacamata Mas Anggi Umbara? Kalau menurut saya ya kurang tepat sih, kurang tepat. Harusnya banyak yang lebih kompeten dari dia gitu. Jadi sudah jelas pemilihannya bukan berdasarkan kompetensi gitu. Sudah jelas pemilihannya berdasarkan faktor lain gitu. Ada unsur politik. Iya, ya mau unsur politik ya, mau balas budi atau kedekatan tertentu ya jelas bukan dari faktor kompetensi. Tapi memang merasa tergoreskan gak sih hati? Kan masa tergoreskan gak sih hati sebagai penggiat film di Indonesia, malah pemain musik yang dipilih? Sudah terlalu sering digoreskan hati saya di negara ini, jadi kita udah mati rasa sih sebenarnya. Udah terlalu sering dikecewakan dengan berbagai kebijakan pemerintah gitu ya, di negara. Jadi udah jadi biasa aja, jadi di new normal gitu, hal-hal yang absurd di negara ini ya jadi normal gitu. Saya ini bukan personal ya kayak Ivan ya, misalnya saya istri saya teman baiknya Ivan juga, itu juga satu profesi lah sebagai musisi juga gitu. Saya menghormati dia sebagai musisi ya, tapi kalau untuk masuk menjadi seorang filmmaker apalagi dirut gitu kan ya, sorry to say it's not personal, tapi membutuhkan kompetensi yang lebih aja untuk sampai ke sana gitu. Bahkan saya sendiri aja merasa yang setelah puluhan film dan puluhan tahun bikin film, menjadi saudara dan juga sekarang menjadi produser, merasa diri saya belum kompeten untuk menjadi seorang dirut perfilman negara kalau gitu kan. Gitu. Saya sih merasa seperti itu. Jadi banyak yang lebih kompeten dan harusnya bisa duduk di jabatan itu dan membuat perubahan lah di perfilman Indonesia gitu. Mas kan selama ini kan PFN mati ya, maksudnya nggak digunakan gitu oleh negara, dan akhirnya sekarang dihidupkan lagi Ivan Seventeen jadi dirut. Mungkin kalau dari gambarannya Mas Anggi sendiri, PFN ini tuh sebenarnya fungsional dan kerjanya di Indonesia itu seperti apa sih? Kerja apa? Yang maksudnya apa-apa? Nggak ada kerjaannya selama ini, ngapain PFN? Nggak bikin apa-apa juga. Oke. Ya, kalaupun bikin ya nggak kedengeran juga, nggak ada kontribusi atau apapun terhadap perfilman Indonesia. Gitu. Paling tempatnya aja yang udah
dari dulu di sana yang disewakan untuk syuting film gitu. Begitu juga tempat-tempat yang lainnya di seluruh Indonesia ya bisa dipakai untuk syuting film, mau studionya, mau apanya gitu kan. Dan tempat syuting disewakan itu bukan berarti menjadi berarti gitu kan. Ya maksudnya banyak tempat syuting lainnya, studio lainnya yang lebih bagus dan lebih proper gitu kan. Jadi so far sih kan PFN hanya dipakai untuk lokasi syuting ya gitu kan kalau buat saya gitu. Tapi nggak terlalu berarti sih. Kerja kalau tanya pekerjaannya apa ya apa kerja PFN? Tapi seharusnya kalau manfaatnya itu apa mas? Maksudnya bisa bekerja sama dengan PH atau seharusnya ya kalau misalnya banyak banget manfaatnya selain kalau dijadikan tempat syuting. dulu tuh PFN tahun 80-an ya itu setahu saya itu sangat produktif gitu kan. Dia menjadi pilar utama perfilman Indonesia gitu kan, karena dia memproduksi film-film yang emang bagus dan disukai masyarakat dan berkontribusi terhadap ekosistem perfilman Indonesia gitu. Unyil kan dia bikin dulu kan di TVRI kan banyak lah dia bikin dulu gitu. Terus habis itu kan emang perfilman mati ya dia ikut mati sampai sekarang juga belum hidup sebenarnya sih masih sorry. Kalau misalnya Ivan Seventeen bisa menghidupkan itu dan menjadikan itu bangkit sebuah film baru lagi yang disukai dan mempunyai crafting yang bagus sehingga bisa membawa perfilman Indonesia lebih tinggi, sangat bagus itu kan. Dan mungkin nggak menutup kemungkinan juga, tapi kan secara statistiknya kecil itu karena belum kalau dilihat dari rekam jejak ya nggak ada rekam jejak yang berarti gitu. Nah, maksudnya secara kemungkinannya itu berapa persen kecil gitu kan. Ya, itu yang disoroti sekarang kan. Ya biasanya kalau udah ramai seperti ini kan biasanya mau nggak mau harus ada pertanggungjawabannya nih dari pemerintah terhadap PFN. Menurut Mas Anggi, siapa sih sosok yang tepat dari sinias atau mungkin artis Indonesia yang bisa memimpin PFN gitu? Pastinya dari kalangan produser lah, produser yang bisa memimpin sebuah perusahaan film. Ya banyak kalau di sini contohnya Mira Lesmana itu lebih kredibel gitu kan dengan rekam jejaknya dia yang baik dengan selama ini. Ya banyak lah gitu kan di Indonesia produser-produser yang hebat gitu kan, atau sutradara yang menjadi produser gitu kan yang bagus-bagus gitu kan, banyak lah di Indonesia itu. Kalau Mas Anggi ditunjuk siapkah atau seperti apa? Kalau saya menilai diri saya sih belum siap. Oke. Tapi kalau emang ditunjuk, saya akan pertimbangkan. Tentunya akan menjadi challenge juga buat saya. Gitu. Tapi kalau ada orang yang menilai saya siap, ya monggo aja. Gitu. Tapi kalau saya menilai diri saya sih kayaknya belum siap untuk sebuah perusahaan negara gitu kan, tanggung jawabnya. Dan itu kalau misalnya kita nggak tanggung jawab itu jadinya mudarat loh. Maksudnya kita diberikan amanah kan dari sebuah negara duitnya dari mana? Dari rakyat gitu. Itu amanah rakyat yang kita pegang. Ya, itu nggak gampang men. apakah artinya Ivan ini menurut Bang Anggi mengambil langkah nekat menjadi dirut atau gimana Bang? Nggak tahu, saya nggak kenal Ivan langsung dan nggak tahu dia mempunyai pemikiran yang seperti apa dan keputusannya untuk menerima jabatan itu juga nggak tahu apa gitu. Banyak kemungkinan lah, mungkin dia ada kemungkinan juga dia terpaksa ngambil mungkin ya, atau mungkin emang dia mempunyai ambisi untuk menjadi dirut di sebuah perusahaan yang nggak tahu juga. Jadi nggak bisa saya judge segitu gamblangnya, saya nggak kenal langsung. Tapi untuk kolaborasi mungkin ke suatu saat diajak Ivan berkolaborasi dalam perindustrian perfilman itu gimana Bang? Semua orang akan saya pertimbangkan untuk berkolaborasi ya, tapi pastinya saya kan melihat kompetensi dari orang tersebut gitu. Jadi apa yang dia bawa dalam kontribusi tersebut, apa